HP X flagship yang ditakuti orang-orang yaitu X flagship Samsung S series karena takut green line. Tapi S22 Ultra ini sih menurut gue oke-oke aja di tahun 2026 nggak ada green line, tapi di harganya murah, apakah masih worth it? Langsung aja kita review dan gue bakal bandingin juga sama S25 Ultra untuk fotonya. Let's go! Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan mari kita langsung aja review Samsung Galaxy S22 Ultra di tahun 2026. Gak kerasa ya, HP ini umurnya udah 4 tahun loh, tapi desainnya masih absolutely amazing. Tapi ini pertanyakan bagaimana untuk harganya. Jadi gue beli kondisinya tuh lumayan oke, masih garansi sampai Februari 2026. Pas gue beli HP ini masih di Februari, ya pastinya pas kalian lihat video ini udah bulan Maret atau bulan April. Tapi gue kondisinya tuh belinya tuh full set ya, full set original dan dikasih gratis Samsung charger. Boxnya original itu gue beli di harga segini. Lumayan affordable, 6,5 juta yang varian base-nya 8256 GB. Jadi kalau misalkan kalian mau beli HP nih atau ingin wallpaper si Chen, dua Chen bodoh dan Chen jutek, gue bakal taruh semua linknya ada di deskripsi. Spek sendiri kalian bisa lihat di biru dia pakai Gen 1 yang terkenal panas. Kita lihat gimana performanya. Layar belum LTPO tapi besar, AMOLED 6,8 inci, baterai masih sama 5000 mAh baterai, fast charging 45 watt dan dia UFS-nya belum 4.0 masih 3.1. Untuk One UI udah dapat yang paling baru, tapi seperti itu untuk spek singkatnya. Terus bagaimana untuk si desain dan display? Desain dulu kita bahas ya. Ini salah satu aspek yang gue sangat rindu dari Samsung setelah S23 Ultra yang pastinya. Ini desainnya, desain belakang dulu kita bahas, masih kotak PD atau kotak tajam khas Samsung Ultra. Sekarang kan udah itu ya, udah boti ya, kotaknya tuh udah nggak keren gitu, kotak itu biasa aja kayak S25 Ultra. Tapi kalau di sini kotaknya masih manly banget, masih keren dan kelihatan mewahnya tuh kerasa banget. Gue suka desain kayak gini jujur ya. Jadi build-nya masih bagus, masih kelihatan keren dibanding sama S25 Ultra atau S26 Ultra. Tapi untuk layar depan ini yang gue sangat rindu banget. Yes, gue ngerti Edge display itu memang nggak convenient ya. Palm rejection-nya kadang nyebelin, nyari skin protector susah, tapi ini ngebuat HP-nya memang kerasa super premium, apalagi di HP yang aspek ratio-nya lebih lebar dan besar si S22 Ultra ini. Kerasa keren, edge-nya juga ini nggak agresif banget, dan ini masih kerasa futuristik. Kalau disebelahin sama S25 atau S26 Ultra, gue jamin ini kerasa jauh lebih baru, HP-nya kelihatan lebih kayak futuristik aja. Jadi ya, desain edge gini sih desain yang udah punah, tapi gue jujur masih agak miss. Ya untung aja HP kayak Vivo masih ada ya beberapa yang pakai edge kayak gitu, so that's good. Tapi ya gue ngerti kenapa hilang karena susah nyari screen protector, apalagi tempered glass almost impossible. Tapi desain depan still amazing menurut gue, dan bagaimana untuk displaynya? Apakah masih amazing? Masih juga. Ini zaman dimana Samsung kurang peduli sama sRGB bullshit like that. Layar vibrant, nyaman, enak dilihat, bagus. S22 Ultra, S25 Ultra, S23 Ultra itu bagus banget layarnya. Vibrant, jernih, enak banget buat nonton semua konten bisa kita lihat. Ya gue agak rindu juga karena pas gue pakai S24 Ultra itu layarnya one of the shittiest screen di Ultra screen, dan S25 Ultra much better tapi dia lebih tone down vibrantnya, nggak kayak pas zaman S23 Ultra masih sama atau S22 Ultra. Mereka berdua masih one of the best screen menurut gue sih. So, seperti itu untuk layarnya, cuma memang yang nggak kerasa bagus dari layarnya dibanding sama HP-HP baru Samsung Ultra yaitu dari visibilitas di bawah sinar matahari. Yes, ini layarnya nggak bisa terang banget deh dibanding sama HP Samsung sekarang. HP Samsung Ultra sekarang memang nggak seterang kayak HP Cina, tapi ini lebih buruk. Bisa kita lihat tuh kondisinya cerah, tapi sinar mataharinya nggak terik banget. Layar udah gelap dan agak susah dilihat. Ya, wajar ya, itu khas Samsung banget, tapi ya itu yang udah kelihatan umurnya untuk S22 Ultra ini dari si nits brightness kalau di bawah sinar matahari, seperti itu. Terus gimana untuk haptic? Apakah haptic ada bedanya? Apakah haptic lebih bagus di yang S25 Ultra gue gitu? I see no difference. Jujur haptic gak ada bedanya, gue rasa dia pakai buat ngetik keyboard, buka tutup S Pen, semua kerasa kayak mirip banget sama S24 atau S25 Ultra gitu. Mungkin ada improvement, tapi kalau ada pun gue nggak bisa ngerasain bedanya. Itu sih. Sedangkan untuk biometrik, ini juga salah satu aspek yang menurut gue nggak beda jauh untuk scanningnya, tapi untuk kecepatan responsivitasnya lebih kencang di S25 Ultra yang pastinya karena dia chipsetnya lebih kencang dari UI-nya sendiri, jadi makin kencang ya. Bisa kita lihat ya itu. Sebenarnya scanningnya cepat, cuma animasinya aja lambat sih. Cuma untuk ultrasonic yang pastinya reliable, bisa kencang banget. Kelemahan fingerprint di layar itu kalau pakai tempered glass harus di reapply dan nggak bakal seresponsif kalau misalnya kalian pakai hydrogel, plastik, atau nggak pakai skin protector sama sekali, seperti itu. Jadi fingerprint sih masih nggak ada bedanya sama HP flagship zaman sekarang menurut gue. Gimana untuk audio quality? Oke, kita bahas dulu audio quality via USB Type-C
itu 3.5mm telephone jack, tapi gue nggak pakai converter, gue pakai langsung berubah ya, si Tanjim Force itu yang gue pakai langsung diubah ke Type-C port untuk si ujungnya karena bisa dicabut, itu modular. Gue colok ke sini dan bisa dibilang ini suaranya bagus banget. Pertama gue rekomen kalian matiin si Dolby Atmos karena itu Dolby Atmos bikin suaranya agak terlalu boomy, agak terlalu bassy, gue agak kurang suka jadi gue matiin. Dia matiin, ini suara bagus banget. Pertama untuk si amplifier bagus, dia sekitar volume 50% udah keras, which is great, 50-55% gitu ya, bagus. Dan suaranya juga oke, powerful, jernih, separasi oke. Cuma ya khas di HP agak kurang rich itu aja. Tapi overall kalau misal kalian punya IM yang 4 juta, 5 jutaan, pakai colok HP ini bakal nyaman banget, nggak bakal ada ngeluh masalah kualitas. Jernih banget, bagus banget. Dan bagaimana untuk si speaker quality? Speaker untuk simpelnya ini mirip ke S25 Ultra tanpa bass. Yes, detailnya dapat, richness-nya dapat, soundstage-nya dapat, cuma agak kurang bassy itu aja sih. Ya untuk lebih detailnya kalian bisa lihat sendiri deh. Ini dia speaker testnya. Check it out. So, check it out. So moving on ke kamera quality. Di section ini kita bakal bandingin sama S25 Ultra, tapi kita bahas dulu pertama untuk si speknya dulu. Speknya kalian bisa lihat dia pakai 108 megapiksel bukan 200 ya, dan 210 megapiksel itu 3 times dan 10 times optical zoom bukan 5 times, dan yang terakhir 12 megapiksel ultra wide bukan 50 megapiksel kayak di S25 Ultra. Kamera depan itu ada di 40 megapiksel, gede banget for some reason, dan semua kamera itu bisa nge-record di 4K 60. Oke, ada beberapa yang 4K 30 tuh, nanti kita bakal lihat di video recordingnya. Tapi untuk foto quality-nya dulu, gue mau langsung bandingin aja sama S25 Ultra. Kalian bisa lihat sendiri ya, itu goes to show dalam 4 tahun menurut gue sih, upgrade flagship, terutama HP Samsung tuh nggak terlalu signifikan ya. Yes, di beberapa foto seperti telefoto terutama lebih jernih dan lebih bagus kontrasnya di S25 Ultra gitu ya, 10 times zoom gitu, atau misal yang lebih ngezoom, tapi 3 times zoom sensornya sama, jadi nggak beda jauh. Dan main kamera pun menurut gue nggak beda jauh, malah di beberapa aspek ya. Kalau misal ada cahaya yang terlalu terang, S22 Ultra bisa nge-diffuse cahayanya lebih bagus daripada S25 Ultra. Aneh. Jadi ya, ini salah satu aspek yang agak weird. Yes, ultra wide yang pastinya bakal lebih bagus, tapi overall gak beda jauh kameranya gue bisa bilang. Jadi ya itu bisa goes to show aja, upgrade dari tahun ke tahun tuh gak sesignifikan yang kita kira ya. Seperti itu. Dan bagaimana untuk selfie? Selfie bagus, kualitasnya bisa kita lihat jernih, detailnya oke karena megapiksel juga tinggi, exposure juga cukup bagus. Masih bagus juga untuk masalah selfie. Dan untuk si foto malam hari gua tes beberapa ini bagus juga, capture time cepat, suara lagi, gambar masih natural, kelihatan bagus, noise-nya juga minim. Bagaimana untuk video recording? Dia bisa nge-record 4K 60, tapi yang agak menyayangkan 4K 60 itu nggak bisa gonta-ganti lensa di HP ini. Yes, hanya bisa gonta-ganti lensa di 4K 30 aja. Itu yang bikin menyayangkan, tapi yang bikin bagus mikrofonnya kelas Samsung, bagus banget, dan kalian bisa nilai sendiri untuk kualitasnya. Gue bakal record di 4K 60 dan 30. Check it out. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 4K 60. Ini gue lagi di Pascal, dan ini kita nggak bisa gonta-ganti lensa ya. Kita bisa nge-zoom maksimal di 10 kali. Ini anginnya lagi gede, kalian bisa dengar gimana suara anginnya. Dan kita bakal coba ganti ke 4K 30 yang bisa gonta-ganti lensa. Nah ini 4K 30 anginnya gede banget. Kalian bisa ganti lensa ke ultra wide, bisa ke 3 times, dan bisa ke kita itu tuh 10 times. Wah deket banget sih. Tapi belum, gonta gantinya belum natural kalau ini dibanding sama S24 ke atas. Itu bisa ke itu ya, beza kayak zoom. Stabilisasi gak sesmooth S24, S25 juga. So ya, kita langsung ke game performance menurut gue lumayan bagus juga kualitasnya. Itu parkir kosong ya, lagi puasa soalnya. Oke, moving on ke gaming performance. Possibly salah satu aspek paling lemah dari S22 Ultra ini. Pertama, kita bahas bagaimana untuk main game yang cukup berat kayak Arknights Enfield. Gue udah tes main gua sama Enfield di channel satu lagi, kalian bisa cek ya. Di deskripsi ada channelnya. Dan untuk kualitas gamingnya bagaimana? Gue main Arknights Enfield, gue main di settingan low setting, kecuali rendering gue taruh di medium dan vegetation taruh di medium juga kalau nggak salah. Gambarnya gue bisa bilang
Enfield bagus optimisasinya, masih oke ya, nggak kelihatan kayak burik banget. Tapi gameplaynya memang bukan yang terbaik. Gen 1 chipset yang panas, jadi throttlingnya lumayan agresif. Ditambah lagi HP ini vapor chambernya pretty much non-existent. Jadi kalau misalnya kita lihat tuh ya, game performance-nya, kalau bisa battle masih oke, masih smooth, nggak ada stutter berkat optimisasinya. Tapi memang FPS-nya agak rendah. Kalau di kota sekitar 30-40-an, kalau lagi battle, cuma kayak 1-2 musuh ya bisa lah 50-40-an, tapi kalau banyak musuh gitu, terutama boss battle yang si marble itu bisa sampai turun ke 25-30 fps kalau banyak efek. Tapi masih responsif dan menurut gue masih cukup playable, cuma gue agak takut aja karena main Enfield pun temperaturnya sampai kayak 47 Celsius dan kalau main WoW sampai 50 Celsius. Agak takut ya, takut lightsabernya keluar, mendingan pakai cooler aja. Itu sih menurut gue. Cuma yang bikin oke, di HP ini main game rhythm. Mau main Project Sekai, apapun, di HP ini sangat responsif. Mode Dolby Atmos nyala, mati, semua kerasa enak banget, gak ada masalah, so that's good. Moving on ke UI experience. Jadi, ini sebenarnya umurnya udah pas banget 4 tahun, tapi pas gue record video ini masih di One UI 8, tapi kayaknya karena 4 tahun tuh jatuhnya 2026, harusnya sih dia dapat One UI 9 atau Android 17 ya, so, jadi nggak usah worry. Yang dibikin worry, kira-kira ini di One UI 8-nya pas gue dapet ini, performance-nya gimana? Bagus apa enggak? Kalau misal chipset yang nggak lagi panas ya, ini pretty much amazing. Day to day, cepet banget launchingnya, nggak ada masalah gitu, multitasking bagus, animasinya smooth, optimize, oke banget. Yes, nggak secepat kayak S25 Ultra, tapi nggak beda jauh sama S24 Ultra yang waktu itu gue pakai. Masih kerasa flagship. Dan apakah chipsetnya bakal panas? Kalau untuk day to day, kayak misal multitasking dikit gitu, kalian nonton YouTube sambil lihat Instagram, atau sambil browsing-browsing Tokopedia, itu masih aman, itu nggak bakal panas, cuma anget dikit aja dan performanya nggak bakal turun, masih smooth. Cuma kalau misalkan habis main game gitu ya, di close game-nya langsung kalian buka-buka aplikasi gitu, itu kerasa banget bakal kayak stutter. Kayak gini aja bakal ada stutter nih, kayak gini. Kalau misal habis main game panas, langsung navigasi OS bakal kerasa nge-lag beberapa menit sampai temperaturnya turun. Itu aja sih, overall menurut gue sih masih acceptable banget, dan chipsetnya Samsung lumayan bagus nge-optimize-nya biar si Gen 1 setrikaan gitu nggak terlalu overheat kalau misal cuma regular usage. So that's good. Pertanyaannya, bagaimana untuk baterai? Baterai, Samsung suka banget sama baterai goceng. Dari dulu sampai sekarang goceng terus baterainya ya. Dan bagaimana di S22 Ultra? Apakah baterainya oke? Bisa dibilang, yes, yang pastinya nggak bakal sebagus kayak S25 Ultra atau S26 Ultra ya. Mereka chipset lebih efisien. Tapi untuk satu hari ini masih oke. Kalau misal kalian pemakaiannya enteng, hanya sosial media, nonton YouTube, even foto-foto gitu ya, sama video dikit, ini masih bisa bertahan mungkin sampai kayak jam 6 malam, jam 7-8 malam dengan sisa baterai belasan, itu masih bisa. Cuma ya, kalau misal kalian multitasking, for some reason ya, kalau main game, ya memang boros, tapi multitasking kayak misal kalian split screen, baterainya mulai kerasa boros. Itu yang gue rasain dari HP Samsung sih, nggak cuma ini, tapi 24 sama 25 Ultra juga. Jadi ya, masih tahan satu hari, gak sebagus S25 Ultra yang pasti ini udah degradasi, tapi overall, baterai masih cukup solid dan masih acceptable buat gue. Itu aja. Dan sebelum kita tutup videonya, mari kita bahas kelemahannya ada di HP ini selama gue pakai ya. Kelemahan yang gue rasa sih dari HP ini jujur ya, hanya dikit banget sih, tapi hanya satu sebenarnya. Chipsetnya panas ya. Chipsetnya lumayan panas. Kalau buat main game ini agak kurang ideal. Menurut gue kalau misal kalian pengen HP Ultra Samsung tapi ingin main game tapi tetap ingin under 10 juta, mendingan ke S23 Ultra. Itu Gen 2-nya much better untuk main game. Tapi selain itu sih, jujur, gue nggak ada keluhan untuk si HP-nya. Mungkin 4K 60-nya kalau bisa gonta-ganti lensa juga gitu ya ke ultra wide sama si telefoto, tapi whatever lah, masih acceptable menurut gue. Di harganya dan di umurnya juga. Overall cuma segitu aja kelemahannya, dan ke konklusinya, apakah gue rekomend beli HP ini? Jujur, gue salah satu orang yang lumayan hoki sampai sekarang belum pernah ada, dan semoga nggak akan pernah ada lightsaber issue ya, karena gue kalau misal panas tuh langsung dicolok dan gue langsung dicabut maksudnya chargernya, dan kalau panas langsung gue diemin. Terus gue juga nggak pernah pakai HP buat main game kelamaan, maksimal juga mungkin cuma 5 menit. Jadi mungkin kenapa green line-nya nggak pernah muncul. Tapi kalau misal kalian takut sama green line sih, ya jangan bisa HP Samsung ya. Tapi kalau misal kalian nggak apa-apa sama green line, atau misal kayak gue juga nggak pernah dapat green line gitu ya, di harga 6,5 juta S22 Ultra menurut gue cocok banget buat kalian yang bukan gamernya tuh ekstrim. Ya, hanya casual gamer main 5-10 menitan, ini masih oke. Karena aspek lainnya ini amazing. Layarnya bagus, speakernya oke, kameranya masih amazing banget. Software supportnya juga masih disupport sampai at least tahun ini. Untuk HP yang umurnya 4 tahun, itu lumayan bagus. Karena kalau kita lihat HP Cina, rata-rata udah pada habis gitu software supportnya. Karena ya 4 tahun yang lalu HP Cina masih kurang bagus ya softwarenya. Itu aja sih menurut gue.
Ini masih worth it banget, apalagi ini garansi stain juga. Bagaimana menurut kalian? Bisa komen di bawah, dan kita cuma segini aja untuk videonya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe, thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review HP bekas menarik lainnya. Bye!